langsung dinyatakan seperti ini. Gitu ya, saya contohkan tadi. Nah, kalau misalkan tujuan utama kita kan hipotesis nol itu kan selalu dinyatakan dengan sama dengan ya mu sama dengan 100. Bagaimana kita menyatakan hipotesis alternatifnya? Bisa H1 mu tidak sama dengan 100, mu sama lebih dari 100, mu kurang dari 100, atau mu sama dengan 120. Itu satu cara bagaimana kita menotasikan hipotesis tersebut. Nah, yang kedua itu yang saya bilang dengan level of significance ya. Jadi itu dia sangat tergantung dari berapa confidence interval yang akan kita gunakan intinya di situ ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan level confidence itu sebesar 90%, maka level signifikansinya itu sudah sebesar 0,1 atau 10%. Kalau 90% sebesar 0,05. Kalau 99% maka sebesar 0,01 atau 1%. Jadi dengan mengatakan hipotesis bahwa ditolak dengan tingkat dengan 0,05, keputusan itu bisa salah dengan probabilitas 0,05. Nah, kemudian kita juga menentukan standar distribusi yang akan digunakan. Ya, saya bilang itu tadi. Apakah kita akan gunakan Z, standar Z, ya, distribusi student T, atau menggunakan chi-square atau chi-kuadrat, BC kuadrat. Nah, kemudian kita juga menentukan daerah kritisnya, ya. Saya sampaikan di awal. Ya. Daerah kritis itu adalah daerah penolakan atau daerah kritis, bagian daerah dari distribusi sampling yang dianggap tidak mungkin membuat satu daerah kritis sampel jika hipotesis nol atau H0 itu benar. Sedangkan daerah lainnya itu disebut dengan daerah penerimaan. Setelah tingkat kepentingan dinyatakan dan distribusi yang sudah dipilih dalam tahap ini, perlu ditentukan batas-batas penolakan dan batas-batas penerimaan yang dinyatakan dalam satuan standar yang saya seperti partikulasi. Nah, itu nanti kita bisa pakai. Nah, kemudian kita juga menentukan decision rule-nya, ya, kira-kira bagaimana. Ya. Nah, kemudian kita hitung juga. Nah, ini bagaimana kita masuk ke dalam fase hitungan data sampel dan hitungan rasio sampel. Setelah aturan-aturan dasar ditentukan untuk melaksanakan pengujian, langkah berikutnya adalah menganalisis data secara aktual. Sebuah sampel kita kumpulkan, statistik sampel itu dihitung dan asumsi parameter dilakukan menggunakan hipotesis nol. Kemudian kita menggunakan yang disebut dengan rasio uji, hitung, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menentukan apakah hipotesis akan diterima atau ditolak. Rasio uji adalah perbedaan antara statistika dan parameter asumsi yang dinyatakan dalam hipotesis nol yang telah distandarkan. Ya. Jadi kalau misalkan nilai rasio uji ya, berada di daerah penolakan, maka hipotesis nol akan ditolak. Gitu ya. Gitu. Jadi ilustrasinya ini, kalau misalkan nilai Z-nya berada di sini, ya, poin estimasinya ada berada di sini, maka hipotesis nol itu harus ditolak. Gitu ya. Nah, untuk lebih sederhana memahaminya nanti kita akan coba lakukan dengan menggunakan SPSS, ya. Nah, saya skipkan gambar ini dulu. Nah, teman-teman, ya, sebelum kita menentukan ya, dengan menggunakan min tunggal, kita harus membedakan bahwa pengujian itu ada dua jenis secara statistik. Ya. Ada yang menggunakan dua ujung atau two-tailed test, ada juga dengan namanya uji satu ujung atau one tail test. Ya. Pada kedua jenis statistik uji tersebut masing-masing dapat dilakukan dengan dua kondisi, ya, dengan nilai variasi populasi yang diketahui atau tidak diketahui. Ya. Tapi umumnya kita menggunakan two tail test. Gitu ya. Jadi kalau misalkan melakukan satu ujian, AKB-nya menggunakan two tail test. Ya. Nah, uji dua ujung itu adalah uji hipotesis yang menolak hipotesis nol jika statistik sampel secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai parameter populasi yang diasumsikan. Dan hal ini hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya adalah masing-masing H0 sama dengan mu sama dengan nilai yang diasumsikan, H1 adalah mu tidak sama dengan nilai yang diasumsikan. Dengan menggunakan uji dua ujung ini, maka terdapat dua daerah penolakan, ya. Karena hipotesis nol akan ditolak jika nilai sampelnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka jumlah total risiko salah dalam menolak hipotesis nol
disebut juga dengan tingkat kepentingan sebesar alfa, akan berdistribusi sama pada kedua ujung distribusi. Jadi luas pada setiap daerah penolakan adalah alfa dibagi 2. Nah, makanya dari itu kita lihat di sini teman-teman. Balik ke gambar yang dari sini lagi, ya. Jadi kalau di sini kita lihat, ya, karena tailnya kan ada 2 nih, saya buat dari 2 titik ya. Ada ya titik minus sama titik plus, ya, dengan level koefisien interval sebesar 95%, ya. Jadi range bawah hipotesis itu, hipotesis 0 itu diterima atau tidak, tergantung poin estimasinya itu, ya. Hasil perhitungan rasio ujinya itu berada di mana, gitu ya. Karena dia tuh tail, maka kita harus bagi 2 dari level of significance, ya. 0,05 dibagi 2, berarti sini adalah 0,025, sebelah sini adalah 0,025, gitu ya. Nah, apa yang membedakan dia dengan one tail? Kalau one tail, ya, berarti kita mengasumsikan, ya, tidak ada poin yang ada berada di sebelah sini, ya. Berarti kita mengakui bahwa kalau dia berada di semuanya di kiri, itu betul, ya. Dan ada satu titik maksimal di mana di sebelah sini, ya, itu 0,05, berarti hanya 1, gitu. Jadi kalau hasilnya itu adalah lebih dari atau misalkan kurang dari sini, maka dia hipotesisnya itu terdukung atau ditolak. Itu sangat menentukan di situ, ya. Kalau one tail berarti ada satu sisi yang akan salah di salah satu sisinya. Apakah dia berada di kanan atau dia berada di sebelah kiri, gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Saya gambarkan lagi di sini. Kalau one tail dan two tail, ya. Nah, saya tulis ini alfa sama dengan 5%, ya. Berarti di sini adalah 0,025 atau 2,5%. Di sini adalah 2,